teman-teman kita yang merasa hari ini kehidupannya panas gitu ya, kerja kemudian sama juga kerjanya sudah ngotot tapi hasilnya nggak maksimal, kemudian kadang tanamannya rusak ya seperti itu, kemudian kadang bikin usaha. Nah itu intinya kalau bahasa di luar sana ya sial gitu hidup. Om Swastiastu, Rahajang Semang, Oko Ide dimanapun berada di seluruh Nusantara. Hari ini Ide berada di Kriya. Kebetulan beberapa hari lagi Ide akan melakukan yaitu muput acara Fitrayatnya. Dan esok pagi hari Ide akan melakukan yaitu acara pengelukatan, pemayuh dan pengeruatan. Jadi sekiranya ada beberapa pertanyaan dari Okoide, apa sebenarnya makna dan fungsi dari pengelukatan, kemudian pengeruatan serta mebayuh. Nah Bapak Ibu di seluruh Nusantara, jadi hari ini Ide sedikit mencoba menjelaskan apa itu yang disebut dengan pengelukatan ya. Dalam kitab suci Weda kita yaitu dalam Rig Veda juga disebutkan bahwa tubuh ini akan mengalami suatu noda, perlu disucikan dengan sumber mata air yang bersih, karena sumber mata air yang berasal dari alam akan membawa sisi positif untuk membersihkan yang namanya papo klese wigena yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah jadi pengelukatan ini biasanya dilakukan untuk membersihkan yaitu panca klese yang ada di dalam tubuh kita, di mana melukat ya ini berasal dari kata menghilangkan noda-noda yang melekat pada diri kita, yaitu pada stula sarira dan ante karana sarira kita. Ya, intinya melukat ini adalah penyucian diri untuk jiwa-jiwa kita yang mungkin ada kemelekatan dari pengaruh panca klesa. Nah, di dalam Weda kita ada panca klesa, yaitu ada yang pertama adalah avidya, di mana untuk menghilangkan atau menyucikan rasa-rasa bodoh atau rasa kegelapan kita ya dengan air suci yang diambil dari sumber mata air yang dari pegunungan atau dari laut, dari lembah, ini bisa untuk pakai melukat. Melukat itu adalah menghilangkan hal yang melekat pada jiwa-jiwa kita. Nah seperti itu ya. Kemudian ada pancaklesa yang pertama adalah avidya, yaitu kegelapan. Dengan melukat ini mudah-mudahan kegelapan kita, niscaya kegelapan yang ada di dalam jiwa kita akan menjadi terang kembali. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan asmitaya. Asmitaya ini adalah sebuah perasaan dalam jiwa kita yang dipengaruhi dengan rasa sombong ya, kemudian rasa ego. Nah dengan melukat mudah-mudahan ini bisa diredam, dibersihkan ya, disucikan kembali ya, karena lukat itu juga berarti melepas gitu kan rasa-rasa sombong, rasa ego kita. Nah seperti itu. Ini di pancaklesa, yang pertama adalah widya, kemudian yang kedua adalah samhita, yang kedua adalah samitaya, kemudian yang ketiga adalah raga. Nah raga di sini berarti yaitu diri kita, artinya kesukaan, kesenangan yang apa kita lakukan. Mungkin kita sering melakukan atau gemar melakukan hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan dengan melukat ini
dia akan bisa lepas ya kesenangan-kesenangan kita yang kurang menguntungkan buat kehidupan kita. Nah seperti itu. Yang keempat adalah habi niwesa, yaitu dimana kita akan menghilangkan rasa-rasa kita, rasa takut, rasa cemas begitu. Jadi orang-orang yang ketakutan dalam hidupnya, mungkin memiliki perasaan yang cemas, itu patut sekali untuk dilukat ya. Nah karena ini sudah Tatwa Weda kita di Rig Weda sudah ada dan perlu kita kaji untuk kita lakukan dan kita aplikasikan kepada masyarakat luas bahwa melukat ini sangat penting untuk penyucian diri seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada dewesa ya. Dewesa ini adalah menghilangkan rasa benci, dendam ya, rasa dendam, rasa jengkel kita kepada seseorang, kepada siapapun ya, termasuk pada alam ini ya. Mungkin kita jengkel kok nggak turun hujan begitu, sampai bahasanya kita itu nggak enak gitu. Nah ini rasa-rasa ini perlu dilukat juga, karena kalau nggak dilukat itu akan mempengaruhi kehidupan kita ya, karena semuanya ya yang kita alami saat ini tergantung dari pikiran kita. Nah seperti itu dari melukat. Nah kemudian ada berikutnya yang disebut dengan mebayuh ya. Mebayuh ini kalau dicari dalam bahasanya berasal dari kata dayuh gitu ya. Dayuh ini adalah dayuh ini adalah memberikan kenyamanan supaya hidup kita ini menjadi nyaman, menjadi tentram, sejahtera seperti itu. Jadi mebayuh ini biasanya orang-orang yang memiliki kehidupan yang panas begitu ya. Ida punya saudara, kebetulan saudara kandung, beliau dulu mebayuh. Waktu Ida kecil, Ida tahu sekali kenapa beliau mebayuh, dan Ida tanya kepada orang tua, kenapa si Beli dibayuh? Kemudian Najib bilang, Beli perlu dibayuh karena hidupnya panas gitu ya. Terus apa yang terjadi atau bagaimana kita tahu dia itu panas? Nah itu kebetulan kakak Ida pelihara sapi itu nggak pernah besar, kemudian kerja di ladang nggak pernah tanamannya bagus, kemudian beli motor gampang rusak ya. Jangankan beli motor, beli harit pun kadang-kadang tumpul atau patah seperti itu ya. Menurut Bapak, si Beli ini adalah kehidupannya panas. Jadi mebayuh ini memberikan dayuh itu adalah tis itu adalah dingin gitu, supaya kehidupan mereka teman-teman kita yang merasa hari ini kehidupannya panas gitu ya, kerja kemudian sama juga kerjanya sudah ngotot tapi hasilnya nggak maksimal, kemudian kadang tanamannya rusak ya seperti itu, kemudian kadang bikin usaha. Nah itu intinya kalau bahasa di luar sana ya sial gitu hidupnya. Nah ini perlu dibayuh ya. Kenapa dibayuh? Karena kehidupannya panas. Mebayuh ini biasanya dipengaruhi dari kelahiran seperti ya. Karena hari-hari kita di Hindu terutama, setiap hari kita memiliki fungsi yang berbeda. Kita di Hindu ya, dewa-dewa kita itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi hari Senin dewanya siapa, kemudian beliau memiliki karakter seperti apa. Contoh Iswara memiliki karakter kecerdasan seperti itu. Kemudian Brahma memiliki karakter Wigna, yaitu semangat seperti itu. Kemudian termasuk di sana ada Wignanya, ada semangat, amarah seperti itu. Dan ada Mahadewa memberikan kekuatan, kemudian Wisnu memberikan kedamaian, nah Siwa memberikan cinta kasih seperti itu. Nah, itulah hari-hari yang berpengaruh pada kelahiran, yang berpengaruh pada hari-hari. Jadi hari itu sangat menentukan sifat-sifat kita. Jadi membayuh ini adalah menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif dari hari atau
hari, wuku, ya, sasih, seperti itu yang kita alami saat kita dalam kelahiran. Jadi mebayuh ini adalah ya menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang dibawa dari kelahiran, ya seperti itu. Ya kalau di luar sana mungkin seperti zodiak ya, atau bintang-bintang, ada Pisces, Taurus, Sagittarius gitu. Pasti memiliki karakter yang berbeda. Kalau karakternya bagus ya itu luar biasa. Kalau karakternya tidak bagus, nah ini nggak perlu dibayuh. Seperti itu. Jadi mebayuh ini penting sekali gitu. Ya, mebayuh ini penting sekali, dan nanti tidak akan jelaskan beberapa serana untuk mebayuh. Seperti itu ya. Nah itu, ini mebayuh. Jadi memberikan kehidupan biar tidak panas ya. Biar gampang mendapatkan rezeki, bekerja dengan baik, kemudian suasana dalam keluarga atau kehidupannya menjadi damai ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan meruat. Nah ini lagi beda lagi nih. Meruat ini kalau diambil bahasanya, kalau bahasa Jawanya itu ruat itu berarti pegat ya, ruat ya. Jadi diruak, dikeruak ya, dibuka, dipegat lah, dilepas gitu ya. Nah jadi meruat ini itu adalah melepaskan kemalaan kita atau papa klesa kita yang dibawa dari kelahiran, tur dari kehidupan kita masa lalu. Jadi ya kita di agama Hindu kita percaya dengan yang namanya karma pala, dan percaya yang namanya reinkarnasi atau kehidupan berulang, yaitu punarbawa. Jadi seperti ini, meruat itu adalah melepaskan karma wasana kita yang dahulu yang mungkin tidak baik ya, supaya tidak berpengaruh dalam kehidupan kita hari ini. Nah, di situ kita percaya dengan karma pala. Ada 3 karma pala yang kita yakini di Hindu, Yang pertama yaitu adalah sancita karma pala, kemudian parada karma pala, kemudian kriya mana karma pala. Jadi karma pala, karma ini adalah buat, pala itu adalah buah. Karma pala itu karma perbuatan, pala buah hasil. Jadi karma pala ini adalah buah hasil perbuatan apa yang kita sudah lakukan. Nah, ada 3 karma pala yang kita yakini di Hindu. Yang pertama adalah yaitu sancita karma pala. Apa itu? Perbuatan kita hari ini, yang kita lakukan hari ini, ya hasilnya kita nikmati hari ini. Ya, seperti itu. Ini adalah karma pala. Itu terlepas dari karma pala baik atau karma pala buruk. Seperti itu ya. Karena hasil perbuatan kita. Seandainya itu karma pala buruk ya, sancita karma pala yaitu contoh nih ya, kita mungkin pagi ini kita ya ibaratnya ngambil TV gitu ya, atau mencuri gitu. Nah, nanti siangnya langsung ditangkap gitu. Jadi sancita karma pala, apa yang kita lakukan hari ini juga kita dapat hasilnya gitu ya. Itu kalau posisi negatifnya. Kalau posisi positifnya banyak ya. Yang kedua yaitu parada karma pala. Jadi karma pala ini adalah perbuatan yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hasilnya juga dalam kehidupan kita hari ini gitu. Jadi tidak satu hari itu. Contoh kita mungkin medano punyo hari ini ya. Kemudian kita mungkin membantu orang hari ini. Nah, suatu saat beberapa bulan, beberapa tahun kemudian kita dibantu orang. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau karena perbuatan kita ya, karma kita itu tidak baik ya, hari ini kita berbuat, tapi dalam kehidupan ini ya kita rasakan gitu, atau kita dapatkan imbasnya gitu. Jadi parada karma pala ini perbuatan kita hari ini
kita nikmati dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Dan karma pala yang ketiga yaitu kriya mana karma pala. Ya, kriya mana karma pala ini adalah ini yang perlu diruat. Ya. Kenapa? Karena kriya mana karma pala ini adalah perbuatan kita ya dulu, ya kita akan nikmati sekarang dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah itu. Jadi makanya leluhur kita berpesan, ya hati-hati, ingat anak cucunya. Nah seperti itu. Ini pesan yang adiluhung dari leluhur kita. Setiap apapun tindakan kita, beliau pasti berpesan, ya jangan gerasa gerusu, hati-hati. Karena apa? Kasihan anaknya, kasihan nanti cucunya. Nah itu apa yang mereka maksud? Mereka tidak menyebutkan mungkin mereka tidak menyebutkan isi dari Weda, yaitu tentang karma pala bagian ketiga, yaitu kriya mana karma pala. Tapi beliau sudah memberikan pesan, ya tentang hal itu. Jadi beliau tidak sebutkan, tapi sudah berikan petuah beliau. Leluhur kita atau orang tua kita sudah memberikan petuah itu. Yang dimaksud adalah ya ini kriya mana karma pala. Jadi perbuatan kita hari ini mungkin kita tidak nikmati hari ini. Ya, kriya mana karma pala ini situs atau siklus karma yang kita bawa dari kehidupan kita masa lampau. Ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini. Jadi ketika mungkin kehidupan Anda susah, ya ada teman ide, beliau kebetulan non Hindu, ya. Beliau kehidupannya bagus, ya rajin sembayangnya, kemudian bekerja keras, ya tekun sekali, kemudian giat bekerjanya, ya kemudian beliau sabar, ya kemudian kadang dermawan juga walaupun dia tidak memiliki kehidupan ekonomi yang bagus, tapi dermawan gitu, ya sering sering berbuat baik. Tapi permasalahannya kenapa kehidupannya dia biasa-biasa saja, bahkan cenderung anak ini sering mendapatkan musibah. Nah ini yang perlu kita bijaksanai dan perlu kita pahami bahwa itu adalah karma wasana masa lampau atau perbuatan mereka di masa lampau mungkin tidak baik. Nah itu harus dinikmati sekarang sebagai karma dia gitu. Jadi teman ide ini kehidupannya bagus, kemudian rajin dalam agamanya, tatuannya kuat, kemudian sembayangnya kuat, serada baktinya kuat, orangnya disiplin, bijaksana, kemudian kerjanya jemet kalau Bali itu giat gitu ya. Tapi mereka kehidupannya kok ya maaf biasa-biasa saja, bahkan tergolong rendah. Nah ini ketika kita tidak memahami ini, kadang-kadang kita bisa menghujat ide Sang Hyang Widi Wasa, seakan-akan ide Sang Hyang Widi Wasa tidak melimpahkan berkah kepada orang-orang baik. Nah, seperti itu. Kadang kita tidak menyadari, bahkan banyak teman ide ya di luaran sana menyalahkan Tuhan, menyalahkan ide Sang Hyang Widi Wasa. Seakan-akan ide Sang Hyang Widi Wasa itu pilih kasih gitu. Ya. Ada teman Romo, teman ide yang ngomong, "Ide, saya nih merasa gimana ya gitu. Orang yang melakukan hal-hal yang negatif, orang-orang ini malah sukses. Sedangkan saya udah berusaha untuk hidup baik, untuk hidup menghamba kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa, tapi kehidupan saya begini." Nah, ingat satu hal, karma wasana. Ya, di dalam karma pala ini ada kriya mana karma pala, di mana perbuatan kita masa lampau kita akan nikmati hari ini di saat kehidupan ini. Nah disinilah perlu yang namanya bakti pengeruatan atau upacara pengeruatan. Ya pengeruatan itu ngeruat atau menggat karma wasana buruk kita dalam kehidupan kita masa lampau untuk di saat sekarang. Jangan sampai perbuatan-perbuatan buruk kita dulu itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Kalau masalah pertanggungjawaban udah pasti tetap.
Tapi kalau bisa ya, kita memiliki satu sarana yaitu namanya pengeruatan, ya bisa diambil dalam beban tenang, sesaji boleh, atau pelaksanaan yoga juga boleh. Ada teman itu melakukan perawatan itu dengan cara berjapa, bisa juga gitu ya. Itu dengan cara melakukan sesaji atau ngeruat juga bisa. Ya, pada intinya teman-teman Hindu Nusantara, jika ada saudara kita atau mungkin Anda sendiri, ya maaf terpaksa atau dengan berat hati ide sampaikan, ketika Anda sudah tekun, rajin bekerja, kemudian dekat kepada Sang Hyang Widi Wasa, ya, kemudian serada bakti Anda tinggi, kemudian Anda selalu eling atau waspada, menjaga diri, dan selalu meninggalkan hal-hal negatif, tapi Anda belum memiliki kehidupan yang bagus seperti yang Anda harapkan. Ampura, jangan pernah berkecil hati, karena itu adalah karma wasana Anda yang dulu pernah Anda lakukan di kehidupan yang lalu. Hari ini Anda lakukan, tapi jangan berkecil hati. Kita adalah agama Hindu yang sangat simpel dan sangat fleksibel, ya, di mana Anda bisa lakukan yaitu acara pengeruatan yang diawali dengan pengelukatan dulu, yaitu penyucian papa klese Anda, kemudian dengan pemayuh, yaitu membayuh pengaruh-pengaruh kelahiran Anda. Karena misalnya hari Senin, dewanya siapa, budanya siapa, kalanya siapa, akan mempengaruhi juga dalam emosi, kejiwaan Anda, kehidupan Anda akan mempengaruhi. Dan kemudian perlu lakukan tindakan yang ketiga, yaitu pengeruatan. Pengeruatan ini adalah meruat atau megat karma wasana Anda dulu itu untuk kehidupan Anda sekarang ini. Dengan cara apa megatnya? Boleh dengan cara Anda menyerahkan diri dengan berjapa, beryoga, ya samadhi, apapun. Ada lagi tindakan yang lebih mudah, yaitu dengan cara membuat sarana beban tenang, ya, karena dengan sarana adalah alat untuk megat, ya, pinake penebusan. Kalau di Bali disebut juga penebusan atau penebasannya. Nah itu. Jadi perlu ditebus, perlu dipegat, ya. Nah itu. Jadi jangan pernah khawatir. Ide sarankan, ya, lakukan ini. Nah, bantennya seperti apa? Bantennya boleh ide cening kalau melukat dengan munas tirta di kebutan atau di air, sumber mata air yang bersih, yang terjaga. Kalau bisa sih yang sudah sudah disucikan tempatnya, mungkin di sumur, di sendang, atau di campuhan boleh. Kalau enggak, ambil di laut. Nah, itu nanti bisa ditambah dengan serana-serana lain seperti tirta lautnya dikasih apa gitu, ya, daun-daunan, ya. Kemudian daun-daunan yang memiliki energi magis, contoh daun dabdab adalah daun sakti, ya. Kemudian daun beringin adalah daun siwa. Kemudian daun andong adalah Brahma, lambang dari api untuk pengesengan. Seperti itu. Daun kayu sakti itu adalah untuk pengelukatan ini menjadi manjur. Kemudian ada lagi daun tolak atau daun tulak, ya, itu menolak bala kita. Kemudian masih banyak daun-daunan. Kemudian dari permata juga bisa, ya, ada permata, mirah, ya. Kemudian ada jamrud, ya, kemudian ada ruby, boleh. Karena permata-permata, ada berlian, boleh. Karena itu intinya bahan-bahan ini atau batu-batu ini juga memiliki kekuatan magis yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wasa sebagai penetralisir dari kekuatan negatif. Nah, seperti itu. Nah, itulah bahan-bahan yang bisa dipakai melukat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk mebayuh. Mebayuh itu ya perlu namanya tebasan, ya. Tebasan hari Senin, uku apa, kemudian ukunya apa, kemudian Seninnya Senin apa, ya, dari pancawaranya. Nah, itu pakai satu pengelukatan tadi. Kemudian kedua adalah pemayuh. Pemayuh ini adalah sesuai dengan hari kelahiran Anda.
itu ada di Rontal Ganapati Tatua juga ada, kemudian di Kala Tatua juga ada, di mana Ijo Betaro Kalo harus dibayuh atau diluat untuk bisa naik ke sorga segitu ya. Di Purana di ada juga di Purana, ada juga di Kumara Tatua juga ada, di mana Sang Hyang Kumara kelahirannya sama dengan kakaknya yaitu Betara Kala. Nah ini ada penyapu leger juga ya, sapuh itu menghilangkan, leger itu adalah leget atau kotor, menghilangkan kotor. Nah penyapu leger, pengeruatan juga. Nah seperti itu. Nah ini pemayuh perlu dengan sarana tadi bebantenan sesuai dengan urip dan dinanya. Seperti itu. Ada beberapa tebasan-tebasan yang perlu ini. Nah, kalau melukat Anda bisa di di tempat-tempat dengan orang tua atau kepada sulinggih juga bagus, ke geria ya, dengan sedikit. Akan menjelaskan yaitu yang ketiga, yaitu mengenai meruat. Nah, meruat ini dilakukan dengan proses pengelukatan pertama, kemudian yang kedua adalah pemayuhan, kemudian yang ketiga, proses ketiga adalah pengeruatan. Ya, jadi kalau pengelukatan ya pengelukatan saja. Kalau memayuh batasannya ngelukat sampai memayuh. Kalau ngeruat itu ngelukat, memayuh langsung meruat. Jadi prosesnya begitu ya. Kalau sederhananya melukat, menengahnya adalah mebayuh, yang ketiga tingkatan yang tertinggi adalah meruat gitu ya. Meruat itu memegat karma wasana kehidupan kita masa lampau. Jadi bakti pengelukatan sudah tadi, bisa ngambil tirta di tempat yang bagus, di tempat yang sudah disucikan, di air kebutan. Ditambah nanti ada setelah dilukat ada banten pembersihan, yaitu sarana pembersihan biokale, dur mengale, kemudian prayasita. Nah itu. Kalau yang mebayuh udah pasti itu. Tirtanya juga diambil, kemudian bantennya juga ada banten pembersihan seperti biokale, dur mengale, prayasita dan beberapa banten tebasan ya, serta pengelukatan. Ya, ada yang sudah pakai list gede gitu. Nah kemudian kalau meruat, nah ini adalah menghilangkan karma wasana kita masa lampau biar tidak berpengaruh dalam kehidupan ini. Ini tentunya ya ini bisa dilakukan kapan saja. Kalau yang membayuh tadi itu persis harus dilakukan tepat pada hari lahir. Kalau melukat kapan saja bisa, kalau meruat kapan saja bisa, tapi membayuh itu tepat hari lahir. Kalau ide sendiri melakukan pengeruatan itu kadang-kadang tumpak wayang atau pas mengadakan penyapu leger boleh. Kemudian hari lahirnya pun boleh, dari memelukat, membayuh langsung meruat. Nah itu. Jadi pengeruatan ini penting dilakukan untuk memutus karma wasana kita. Dalam bahasa sananya, bahasa di luar itu menghilangkan kehidupan kita yang sial gitu ya, menghilangkan kesialan kita gitu. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini terus terbawa dari karma wasana itu hingga sampai kita tidak berdaya, sampai kadang terbalik gitu ya. Yang harusnya ini malah melakukan hal-hal yang justru negatif, karena kita tidak menyadari bahwa itu harus kita harus kita pertanggungjawabkan, tapi karena kita tidak pahami justru terbalik, kita akan melakukan hal-hal tindakan anarkis atau negatif, mungkin ada yang sampai mencuri karena kehidupannya yang sangat minus seperti. Jadi akan menambah karma lagi. Nah segitu. Nah lebih baik kalau bisa ini silakan lakukan, yaitu pengelukatan, pemayuh, kemudian pengeruatan dimanapun. Nah itu kalau ada ini bisa dilakukan kepada datangi sulinggih Anda ya, dan mohon untuk beliau sekiranya memberikan 3 runtutan ini ya.
Mudah-mudahan dengan melukat kehidupan Anda jiwa-jiwa Anda akan damai, dengan membayu kehidupan Anda akan tentram, sejahtera, dengan meruat Anda tidak terpengaruh oleh kehidupan masa lampau. Itulah. Jadi tambahan sedikit, kalau meruat itu biasanya baktinya selain pesucian tadi itu ada beberapa canang kejati tambah suci, karena kita minta kesucian dan memohon kesucian kepada Ide Sang Hyang Widi Wase. Dan yang terpenting satu, ketika kita melakukan yang namanya pengeruatan, alangkah lebih bijaksana ditambahin dengan guru piduka. Karena banten guru piduka ini untuk memohon maaf kepada Ide Sang Hyang Widi Wase. Sekian dari Ide, salam rahayu rahajeng, mugi rahina mangkin oko-oko sareng-sami sehat lan sejahtera. Suksema Ide puputangan untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om Rahayu.